Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan seperti biasanya kita akan membahas lagi, kita akan membedah-bedah lagi kira-kira bagaimana caranya supaya video kita direkomendasikan sama YouTube. Karena sekarang lagi rame berbicara soal algoritma rekomendasi, bagaimana caranya supaya video direkomendasikan. Ada yang bilang bahwasannya rekomendasi itu akan video kita akan terekomendasi kalau misalnya kita komen di video orang. Ada yang bilang seperti itu everybody ya. Yang pada faktanya berdasarkan pengalaman saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman saya membaca yang ada di artikel-artikel YouTube, itu kurang tepat everybody ya. Kenapa saya bilang kurang tepat? Ya memang bukan seperti itu, karena algoritma diciptakan bukan untuk kita para YouTuber. Karena algoritma itu diciptakan untuk penonton everybody. Jadi sebenarnya algoritma itu adalah sebuah sistem atau sebuah rumus. Coba kita cari sebentar ya. Algoritma artinya. Nah, kita berbicara soal algoritma secara umum ya. Nah, seperti ini. Algoritma, ini artikel yang sangat-sangat jelas ya dari salah satu kampus Unida nih ya. Algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Jadi pada intinya algoritma itu adalah sebuah rumus untuk menyelesaikan atau memudahkan sebuah masalah supaya bisa lebih mudah. Intinya seperti itu everybody ya. Dan kita bisa lihat ini banyak sekali ya artikel-artikel yang membahas tentang algoritma itu seperti apa. Nah, jadi algoritma itu biasanya di komputer ya. Ini contohnya. Algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Jadi seperti itu everybody ya. Jadi kita membedah sesuatu dengan cara kita riset, dengan kita membaca, bukan hanya berasumsi, bukan hanya kita mengaku-ngaku sebagai seorang pakar algoritma, tapi bagaimana caranya kita belajar bareng-bareng algoritma itu seperti apa sebenarnya everybody ya. Nah, di sini pada intinya adalah algoritma adalah sebuah penyelesaian suatu masalah. Contoh ini ya. Apa fungsi algoritma? Pada dasarnya fungsi utama dari algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Oke, ini dia. Pada dasarnya fungsi utama dari algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Jadi basicnya seperti itu everybody. Jadi pada intinya adalah masalah itu letaknya pada penonton. Jadi kalau misalnya kita lihat penonton itu susah menemukan yang namanya minatnya. Ketika hanya mengandalkan pencarian YouTube, itu kadang-kadang mereka juga bingung kalau tanpa rekomendasi. So, algoritma YouTube ada yang namanya rekomendasi. Rekomendasi itu tujuannya diciptakan oleh YouTube, algoritma rekomendasi ini supaya penonton mudah menemukan apa yang mereka minati. Jadi algoritma itu bukan untuk mempermudah YouTuber. Kalau misalnya YouTuber itu dipermudah dengan algoritma, secara otomatis kita akan sukses semuanya. Kita akan gampang banget untuk mendapatkan apa itu yang namanya sukses di YouTube. Kita tidak akan berproses, tidak akan susah-susah. Anda tidak akan mengeluh, Bang, bagaimana cara menambah subscriber? Bang, bagaimana cara menambah viewer? Kenapa viewer sepi? Kalau misalnya algoritma itu diciptakan untuk mempermudah YouTuber, secara otomatis kita tidak akan kesusahan. Dan yang terjadi adalah penonton yang akan kesusahan menemukan video kita. So, sebenarnya basicnya algoritma itu diciptakan untuk memudahkan penonton menemukan video yang dia minati. Oke? Nah, setelah saya alami dengan eksekusi, bukan hanya berasumsi, ternyata algoritma YouTube ada salah satu sinyal-sinyal algoritma yang bisa kita baca. Kita tidak mungkin bisa memahami algoritma seutuhnya, algoritma YouTube seutuhnya, karena itu adalah rahasia YouTube. Karena kalau misalnya algoritma jebol dan algoritma itu bocor, secara otomatis YouTube akan rugi.
Kenapa? Karena akan terjadi sebuah kecurangan-kecurangan, akal-akalan, manipulasi dan lain sebagainya untuk si pengguna YouTube. Karena sifat manusia adalah rakus ya, semua akan dihalalkan segala cara untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya tanpa proses. Jadi berupaya untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan viewer dan mendapatkan duit sebanyak-banyaknya tanpa proses. Nah, tidak mungkin YouTube akan membocorkan algoritma itu seperti apa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita belajar dari pengalaman kita. Pengalaman apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita lalui ya. Dengan setelah upload pasti ada output, pasti ada yang namanya hasil dampak ketika kita upload. Bisa viewer banyak, bisa viewer sepi, bisa menambah subscriber, bisa tidak menambah subscriber, atau menambah subscriber hanya sedikit. Jadi itu outputnya everybody. Oke. Sekarang kita akan membedah YouTube Studio kita, bahwasanya di sini ada yang namanya penayangan everybody ya. Coba perhatikan penayangan. Di sini penjelasannya adalah bagus. Jumlah ditonton di channel Anda sedikit lebih tinggi. Meskipun sedikit tapi kan lebih tinggi everybody ya dari biasanya dalam 28 hari terakhir. Nah, di sini ada keterangannya penayangan. Ada tanda panah hijau naik lebih banyak dari biasanya 188,1 188.000 lah ya penayangan. Ini adalah jumlah penayangan, itu adalah jumlah rekomendasi, jumlah orang-orang atau penonton yang terrekomendasi video ini. Salah satunya adalah Anda everybody ya. Jadi di sini keterangannya lebih 2100 lebih banyak dari biasanya. Dan di bawah, kalau kita scroll ke bawah, di sini ada alasan kenapa video ini rekomendasinya bertambah. Ini dia, mengapa jumlah ditonton naik dari biasanya everybody. Coba kita besarin ya. Nah, ini alasannya. Anda mempublikasikan lebih banyak video sehingga mendorong lebih banyak penayangan channel. Oke, jadi kita bisa membaca sinyal bahwasannya algoritma itu akan lebih merekomendasikan video-video kita, video di dalam channel kita, kalau misalnya kita lebih banyak upload dalam waktu 1 bulan. Misalnya Anda ini ya, dalam 1 bulan itu kalau biasanya Anda seminggu sekali upload, coba ditambahin frekuensinya. Ini khusus untuk YouTuber pemula ya, yang masih baru ya, kalau pengen terrekomendasi. Jadi semakin banyak video setiap bulan, semakin lama jumlah upload yang video yang Anda upload itu semakin banyak, secara otomatis video Anda akan terrekomendasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Berdasarkan keterangan ini everybody. Jadi ini bukan hanya asumsi, bukan hanya saya berpendapat, tapi berdasarkan dasar-dasar yang ada. Jadi bukan omong kosong. Oke? Jadi kalau misalnya omong kosong itu hanya ngomong tapi hanya dengan menggunakan imajinasi, dengan menggunakan cocok logi. Ini kalau kayak gini cocok nih, ini kayak gitu cocok. Nah, itu namanya cocok logi. Nah, itu banyak sekali orang-orang di Indonesia yang modelnya kayak gitu. Jadi memberikan suatu informasi dengan cara cocok logi. Sebagai contoh, budaya di Indonesia itu banyak banget ya, seperti yang baru-baru ini terjadi, ada pesulap merah dan melawan dukun-dukun, karena pesulap merah juga bilang bahwasanya itu hanya cocok logi. Nah, seperti itu ya. Jadi kurangnya literasi, kurangnya membaca, kurangnya data, secara otomatis budaya di Indonesia adalah hanya mencocok-cocokkan. Oh ya, ini cocok, mudah percaya, mudah kagum, mudah heran, dan susah jadinya faktanya ya. Nah, di sini dijelaskan everybody, 25 video yang dipublikasikan selama 1 bulan ya. 1 bulan. Ini bisa dilihat 6 Agustus sampai 2 September 2022. Selama 28 hari terakhir. Nih, bisa dilihat 28 hari terakhir settingannya.
25 video yang dipublikasikan. Yang biasanya di channel ini saya ngupload di antara 14 video sampai 20 video. Dan di bulan ini secara otomatis rekomendasi bertambah karena lebih banyak video yang saya upload. So, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya semakin banyak video ternyata bisa menambah rekomendasi everybody ya. Nah, di sini ada sarannya lagi. Pikirkan jenis konten yang paling disukai penonton Anda dan seberapa sering Anda ingin mempublikasikannya. Temukan keseimbangan yang cocok untuk Anda everybody ya. Sorry agak berisik nih tetangga nih. Nah, yang dipertimbangkan adalah di bawah ini konten populer Anda selama periode ini. Jadi ini adalah data-data video yang di periode ini 6 Agustus sampai 2 September 2022, 28 hari terakhir adalah video-video ini. Jadi topik-topik ini bukan berarti saya membahas topik ini lagi, tapi paling tidak ada topik utamanya. Di sini membahas tentang monetisasi, di sini tentang tutorial cara membuat ide konten. Ini juga masih ada, ini Canva juga. Ini video lama banget, 12 Oktober 2020 masih terrekomendasi sampai hari ini. Sampai video ini diupload ya. Kemudian di sini kita berbicara soal algoritma di nomor 4 dan lain sebagainya dan seterusnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa sekali lagi kita simpulkan dan kembali lagi ke Anda boleh sepakat dengan saya, Anda juga boleh-boleh saja tidak sepakat dengan saya. Yang penting mari kita diskusi di kolom komentar. Kalau misalnya Anda tidak mengerti dan mungkin di channel Anda faktanya tidak seperti itu, meskipun Anda sudah sering upload, tapi ternyata juga ternyata sama aja. Saya sudah lebih banyak videonya bulan ini daripada bulan kemarin, tapi ternyata kok malah sepi ya. Nah, itu perlu dibedah lagi. Bisa jadi topik yang Anda upload itu kurang tepat untuk penonton. Anda kurang memahami apa yang diinginkan penonton. Jadi fokusnya itu, nah di sini dijelaskan lagi nih. Pikirkan jenis konten yang paling disukai penonton. Oke? Budayakan membaca. Ikro, membaca. Oke? Karena dengan membaca kita akan dijaga oleh ilmu everybody ya. Tidak akan mudah percaya. Oke? Nah, di sini yang disukai penonton datanya ada di bawah ini. Kira-kira topik seputar ini yang dibahas. Dan ini dinamis everybody ya. Setiap bulan, setiap waktu akan terus berganti karena seiring dengan minat penonton. Karena minat penonton akan terus berganti. Kenapa bisa seperti itu? Karena penonton adalah manusia. Manusia pasti dinamis, pasti dia berubah. Umur bertambah, selera berubah, kondisi berubah, kebutuhan juga berubah. Kebutuhan penonton Anda terhadap video Anda juga berubah. Jadi ikuti kebutuhan penonton secara dinamis dengan data ini everybody. Oke, mari kita lanjutkan di kolom komentar. Dan sebelumnya jangan lupa untuk yang belum subscribe silakan subscribe channel ini. Dan jangan lupa like dan share video ini kalau misalnya video ini bermanfaat untuk Anda. Dan dengan share video ini secara otomatis Anda juga menebarkan manfaat untuk teman-teman Anda yang sedang bingung memikirkan algoritma, bingung memikirkan yang mana yang cocok untuk channelnya, itu seperti apa strateginya. Nah, kalau misalnya dirasa video ini tepat untuk teman Anda juga, silakan share video ini. Dan jangan lupa kalau misalnya Anda suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan yang paling penting jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Ingat, tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Thank you very much. Wawan Kotor signing out. Bye.